Dari langit yang luas tadi kita melihat kebinekaan menjadi sumber kekuatan dan kontribusinya membuat Indonesia maju dan bersatu. Sosok yang satu ini tentunya sudah tidak asing lagi buat kita. Melalui berbagai ruang ekspresi, mulai dari panggung seni, gerakan sosial, hingga forum lintas agama. Ia aktif menyuarakan persatuan di tengah perbedaan. Hingga detik ini, ia pun tetap setia meneruskan dan memperjuangkan nilai toleransi dan pluralisme yang diwariskan ayahnya untuk Indonesia. Karena jasa itu, ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dijuluki sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Mari kita sambut, inilah Inayah Wahid. Inayah Wahid, pelaku seni dan juga penggerak kebinekaan yang teguh meneruskan jejak humanisme sang ayah, Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Melalui gerakan Positive Movement yang didirikannya sejak 2006, ia aktif mengajak generasi muda untuk menyebarkan toleransi dan semangat positif. Baginya, keragaman adalah fondasi utama demokrasi yang harus dirawat, bukan untuk diseragamkan. Inayah Wahid, suara generasi muda yang konsisten menjaga toleransi dan kebinekaan Indonesia. Selamat malam semuanya. Selamat Imlek. Hari ini sudah dapat angpau? Kalau belum, boleh silakan nanti ke koordinator di sini, enggak ya? Saya pikir kita bakal dapat angpau. Ya, hari ini kalau Bapak, Ibu, kakak-kakak semua pergi jalan-jalan, hari ini libur, kita bisa makan enak di mall dengan sentuhan warna merah dan emas. Kalau untuk tahun ini temanya ada begitu banyak gambar kuda gitu ya. Yang mungkin maknanya kita hari ini harus dilecut karena mungkin kita harus kerja keras sebagai kuda. Hal ini tampak menyenangkan. Tapi dia tidak muncul tiba-tiba. Dulu lewat Kepres, maksud saya Inpres tahun 1967, Inpres nomor 14, Imlek dan segala sesuatu yang berbau Tionghoa dilarang. Semua identitas itu nggak boleh ada. Hingga kemudian waktu berlalu pada saat presiden yang mengeluarkan Inpres tersebut berhasil dijatuhkan oleh rakyat, kemudian digantikan oleh masa reformasi. Gus Dur mengeluarkan Kepres tahun 2000 yang mengatakan Imlek boleh ada lagi. Konghucu menjadi salah satu agama official di Indonesia. Mulai dari situ banyak sekali perubahan yang terjadi. Jadi kalau hari ini kita bisa jalan-jalan, lihat pada saat Imlek karena kita libur. Kalau hari ini kita bisa makan bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu, saling bertukar angpau. Kita bisa lihat begitu banyak kemeriahan yang kita dapatkan. Ada sejarah panjang di belakangnya. Nah, ada hal-hal yang menarik pada saat kita sekarang sudah merasakan sendiri apa yang kita miliki sebagai Imlek itu adalah bagian dari budaya Indonesia. Itu menegaskan bahwa Imlek atau sesuatu yang dianggap kecinaan adalah bagian dari Indonesia. Indonesia nggak ada tanpa kecinaan itu. Nggak ada tanpa bakso, semangkok mie bakso yang tadi dimunculkan oleh Bu Mar'i. Harian Kompas tanpa penemuan koran yang dilakukan oleh orang Cina nggak mungkin ada. Teman-teman perempuan hari ini nggak akan mungkin pakai make up Douyin. Dan cowok-cowok di sini nggak akan mungkin, nggak tahu, mengidolakan pengen jadi rapper seperti Rich Brian atau apapun. Kalau tanpa ada bagian dari kecinaan itu menjadi bagian dari Indonesia, kita tidak bisa menikmati itu semua. Keindonesiaan ada karena ada nuansa kecinaan yang muncul di situ.
dia jadi bagian satu padu. Dan hari ini menariknya ketika identitas Tionghoa itu kemudian kembali lagi, dia tidak menjadikan Indonesia berubah jadi Cina, hilang Indonesianya, enggak. Dan bukan hanya untuk pemilik identitasnya saja, tapi hari ini kita semua merasakannya. Hari ini kita semua seperti tadi, kita bisa jalan-jalan menikmati diskon. Kita bisa menikmati begitu banyak. Bahkan mungkin teman-teman yang hari ini pasang hio melakukan sembahyang, besok akan jadi bagian yang ikut takjil war. Artinya ini semua memang sudah menjadi bagian dari Indonesia. Dan artinya apa? Artinya keuntungannya untuk Indonesia. Tanpa ada lebur yang identitas yang tadi, teman-teman Tionghoa tadi, kita nggak akan mungkin punya tokoh-tokoh yang memperjuangkan Indonesia. Kita nggak akan mungkin punya orang-orang hebat yang membawa nama Indonesia jadi lebih besar. Kita nggak punya Rich Brian yang pertama kali membawa rap Indonesia ke kancah internasional misalnya. Kita nggak mungkin punya ekonom yang membawa ekonomi Indonesia jadi luar biasa seperti Bu Mari LK Pangestu misalnya. Kita nggak mungkin punya pilot tempur yang keren banget seperti Mayor Marco tadi, yang agak ajaib karena wajahnya Tionghoa, namanya Eropa, tapi warga negaranya Indonesia. Komplit. Kita nggak akan mungkin punya tokoh-tokoh seperti Mayor Marco tadi, yang karena kehebatannya saya mendoakan Mayor Marco segera mendapatkan pangkat letkol, karena di sini Mayor kalau ganteng bisa langsung naik jadi letkol. Poinnya apa? Poinnya keuntungan untuk keuntungan dari diberlakukannya atau dirayakannya identitas-identitas yang berbeda di Indonesia menjadi keuntungan buat kita semua, bukan hanya bagi sebagian kecil saja, bukan hanya bagi identitas-identitas tersebut saja. Kita semua bisa menikmati, kita semua mendapatkan jalur-jalur berkah, jalur-jalur ekonomi. Hari ini yang bikin kue keranjang mungkin di daerah Glodok sana belum tentu orang yang merayakan Imlek. Hari ini orang-orang yang kemudian mensupport segala sesuatu yang digunakan untuk berdoa bersama, untuk memperingati Imlek, bukan hanya orang-orang yang merayakan Imlek. Dari situ ada begitu banyak perputaran ekonomi, ada begitu banyak politik, ada begitu banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jadi dengan kita memperkuat identitas kita sebagai identitas-identitas yang menjadi bagian dari Indonesia, malah hal tersebut yang akan menguatkan keindonesiaan kita. Itu satu hal. Hal kedua, tadi kalau dibilang oleh Bu Mari, ada beberapa orang yang kemudian menjadikan hari ini tampak berbeda. Kemarin ketika saya di mall, saya melihat begitu banyak hiasan, begitu banyak aksesoris Imlek. Saya baru menyadari satu hal yang membuat perubahan ini, kondisi Indonesia berubah selama 26 tahun ini, selama 27 tahun ini, tidak banyak. Dibutuhkan hanya 3 orang untuk membuat hal tersebut. Pak Habibie yang mengubah stigma dari pribumi non-pribumi menjadi semuanya setara, Gus Dur yang kemudian membolehkan Imlek, dan Ibu Megawati yang kemudian menjadikan itu sebagai hari libur. Saya tahu bagian paling enak pasti ke Ibu Megawati ya. Jadi tidak dibutuhkan banyak orang. Artinya apa? Artinya ada 2 hal yang mau saya propose. 1,
identitas-identitas kita yang berbeda. Itu menjadi keuntungan untuk kita sendiri, untuk Indonesia. Yang kedua, tidak dibutuhkan banyak orang untuk membuat perubahan. Artinya hari ini ketika kita sudah melihat dengan jelas bagaimana keuntungan yang kita dapatkan, manfaat yang kita dapatkan dengan identitas keindonesiaan yang punya banyak sekali sentuhan Tionghoa dan sentuhan-sentuhan lain, kita kemudian mungkin perlu diingatkan bahwa belum semua identitas di Indonesia juga sudah mengalami kemerdekaan seperti itu. Masih banyak identitas-identitas lain yang belum mendapatkan haknya, yang belum setara. Dan gak dibutuhkan banyak orang ternyata untuk membuat perubahan itu. Hanya dibutuhkan orang yang punya point of view, yang punya POV kalau hari ini, yang punya POV yang memang mencintai keberagaman dan percaya pada keberagaman, dan orang yang mau, orang yang willing untuk melakukan perubahan tersebut. Kalau teman-teman lihat 3 orang tersebut aja bisa mengubah peta Indonesia dengan begitu besarnya, bisa bayangkan kalau kita melakukannya bersama-sama. Ada banyak hak-hak teman-teman kelompok identitas berbeda yang belum didapatkan. Sudah saatnya kita semua muncul memperjuangkan mereka. Memperjuangkan Indonesia yang betul-betul demokrasi. Jangan cuman di jargon aja. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia negara toleran. Kalau adanya cuma di jargon, adanya cuma di spanduk dan di baliho, atau di background ketika pejabat sedang pidato, maka namanya bukan demokrasi, tapi dekorasi. Ada perbedaan yang besar di situ. Untuk itu, saya mempropos kepada kita semua, mungkin sudah saatnya kita merayakan Imlek, bukan hanya dengan makan-makan enak, bukan hanya dengan berkumpul bersama keluarga, bukan hanya dengan berbagi angpau. Meskipun tentu saja saya menerima dengan senang hati kiriman itu semua, tapi juga dengan semangat untuk memperjuangkan yang lain, sehingga Indonesia betul-betul bisa menjadi negara demokrasi di mana semua identitas betul-betul setara dan semua identitas menjadi kebanggaan untuk Indonesia dan menjadi sumber kekuatan untuk Indonesia. Terima kasih.